Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua di mana. Bertemu lagi dengan saya Rizal Fadilah. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi kurva fitting. Sebelumnya perkenalkan kembali saya Rizal Fadilah dengan NPM akhir 030 dari Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran angkatan 2020. Nah, teman-teman, seperti yang sudah tadi saya singgung, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kurva fitting. Nah, adapun beberapa bahasan yang akan sekarang saya bahas di video kali ini. Yang pertama ada pembahasan mengenai definisi dari kurva fitting itu sendiri. Kemudian ada manfaat dari kurva fitting. Kemudian ada jenis-jenis kurva fitting, ada rumus dan ada contoh soal, teman-teman. Baik, yang pertama ini merupakan definisi dari kurva fitting. Nah, teman-teman, kurva fitting itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghandle data hasil pengukuran suatu variabel yang mana nantinya itu hasilnya itu akan diperoleh gambaran mengenai sifat-sifat atau perilaku dari variabel yang kita ukur. Nah, jadi dengan kurva fitting ini nantinya kita akan mengetahui gitu kayak gambaran secara umum atau deskripsi secara umum dari variabel-variabel yang telah kita ambil atau dari data nantinya. Nah, apa sih manfaat membuat kurva fitting ini atau apa sih manfaat kurva fitting ini? Nah, teman-teman, manfaatnya itu yang saya ketahui itu ada dua. Yang pertama, si kurva fitting itu berguna untuk memberikan gambaran secara matematis. Nah, memberikan gambaran secara matematis ini, dia itu akan memberikan gambaran mengenai hubungan antara dua variabel yang nantinya yang diukur gitu. Jadi si dua variabel yang diukur itu nanti akan tergambar secara sistematis dengan menggunakan kurva fitting ini. Nah, kemudian apa sih manfaat selanjutnya? Selain itu, manfaat selanjutnya itu ada digunakan si kurva fitting itu digunakan untuk memprediksi harga dari variabel dependen atau terikat di suatu titik. Caranya kayak gimana sih? Nah, caranya itu dapat dilakukan dengan melakukan interpolasi di antara harga-harga atau variabel-variabel yang terukur. Kayak gitu. Jadi nantinya tuh si kurva fitting ini bisa bisa digunakan untuk memprediksi harga. Caranya itu dengan melakukan interpolasi, teman-teman, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada jenis. Nah, untuk jenis dari kurva fitting ini itu ada dua ya, teman-teman. Yang pertama itu ada kurva fitting dengan data yang linear, dan yang kedua itu ada kurva fitting dengan data yang non linear atau tidak linear. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas data mengenai kurva fitting data linear ini ya, teman-teman. Jadi yang non linear tidak akan dulu dibahas, jadi lebih membahas ke data linear dulu ya, teman-teman. Oke. Nih, ini ada rumus dari kurva fitting data linear, teman-teman. Ini merupakan kayak fungsi gitu, Y sama dengan A1X ditambah A0. Nah, gimana sih cara mencari A1 dan A0? Nah, jadi caranya itu, ini teman-teman ada di rumus di sebelah kanan. Untuk mencari A1 itu, kita dilakukan dengan cara jumlah data atau N ini, jumlah keseluruhan data dikali sigma dari X dikali Y dikurangi sigma dari X dikali sigma Y dibagi jumlah data dikali sigma X1 X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Kemudian untuk mencari A0-nya ini digunakan rumus sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurangi sigma X dikali sigma X dikali Y dan dibagi dengan jumlah data atau N dikali sigma X kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, teman-teman, untuk lebih pahamnya, ini ada contoh soal ya. Untuk contoh soalnya ini merupakan dari satu tabel. Saya sudah membuat datanya gitu, teman-teman. Ini ada data X, data Y, ada X kuadrat, ada XY. Kenapa sih nggak ada Y kuadrat? Ya karena tadi saya mengacu dengan rumus yang tadi telah saya sebutkan, teman-teman, kayak ini nih. Karena di sini tidak membahas mengenai Y kuadrat gitu, adanya X kuadrat. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita mempunyai data ini apa sih? Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari mencari A1 dan A0. Caranya kayak gimana? Ini sebenarnya udah ada hasilnya. Jadi caranya seperti yang tadi ya, teman-teman, kita masukkan. Oke, kita biar supaya lebih paham, kita akan langsung aja ini kita hapus dulu ya, teman-teman. Oke, caranya yang pertama
jumlah data dikali jumlah data kan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10. Dan ini yang bertanda kuning ini merupakan sigma ya, sigma dari total ini. Oke, yang pertama sama dengan jumlah data berarti 10 dikali sigma XY. Sigma XY berarti ini kan. Nah, kemudian dikurangi sigma X1 dikali sigma Y1 berarti sigma X dikali sigma Y. Sama dengan aja dulu biar. Kemudian ini kita cari yang bawahnya teman-teman, yang N dikali sigma X ini dikurangi sigma X dikuadratkan berarti 10 dikali sigma X kuadrat. Ini dikurangi sigma X dikuadratkan berarti ini ya. Sigma X dikuadratkan berarti sigma X pangkat 2. Nah, kemudian kita bagi. Dibagi dengan data yang ini. Oke, ini kita ketahui ya teman-teman bahwa hasilnya itu 0,5026. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai dari A0. Oke, A0 itu berarti ini ya, X kuadrat dikali Y, berarti ini sigma X kuadrat dikali Y, kemudian dikurangi dengan sigma X dikali sigma XY. Oke, sama dengan dulu. Kemudian yang bawahnya 10 dikali sigma X kuadrat berarti ini dikurangi sigma X dikuadratkan berarti X ini 60 dipangkatkan 2. Oke. Kemudian kita bagi aja data yang ini dengan data yang ini. Nah, jadi teman-teman dari sini kita dapat ketahui ya bahwa ini merupakan nilai dari A1 biar jelas, dan ini merupakan nilai dari dari A0. Nah, karena tadi di sini ada rumus Y sama dengan A1X ditambah A0, berarti kita tinggal masukin aja A1 ke Y-nya, teman-teman. Berarti Y, A1-nya berapa? 0,5026. X ditambah 2,5642. 2,5642. Oke, kita tandain lagi supaya. Nah, oke. Selanjutnya apa sih? Selanjutnya setelah kita mengetahui ini, kita membuat kurva. Caranya, kita dengan membuat kurva dengan ini ya, dengan baris dan kolom yang ini, yang X dan Y doang. Kemudian kita masuk ke insert, pilih ini, pilih yang ini. Nah, ini kan. Kemudian setelah ini kita masuk ke quick layout, pilih yang ini. Yang layout 9 ini bisa disebut dengan kayak make kucil gitu atau metode kuadrat terkecil. Oke. Oke, setelah ini nanti kalian bisa ubah-ubah dulu desainnya dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, dari sini kita ini ketahui nih. Ini ada fungsi Y ya. Y sama dengan 5026X ditambah 2,5642. Samakan dengan ini, Y sama dengan 0,5026X ditambah 2,5642. Nah, jadi teman-teman berarti rumus ya tadi kita melakukan perhitungan itu berarti sudah tepat ya teman-teman. Jadi si kurva ini juga bisa buat ngecek juga teman-teman. Kalau teman-teman bisa udah ngitung nih A1 dan A0-nya, tapi nanti hasilnya berbeda dengan ada di grafik. Nah, berarti itu harus dihitung ulang, berarti ada yang salah gitu dari entah dari data atau entah dari perhitungan teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Paling segitu aja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena di sini juga saya masih belajar gitu, jadi pasti masih banyak kekurangan. Segitu saja, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.